Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Bapak Ibu, khususnya pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, khususnya pimpinan perguruan tinggi yang ada di wilayah 9 yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Bencana Sulbar ataupun yang terjadi di Kalimantan, bahkan di Jawa, merupakan keprihatinan kita semua. Kita prihatin, kita berbelasungkawa atas musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita itu. Bahkan tidak sedikit saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya selama hidupnya. Semoga kepulangan saudara-saudara kita ini akan membawa hikmah buat kita semua yang alhamdulillah hingga saat ini masih diberikan kesempatan untuk menikmati nikmat kehidupan. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ada satu hal yang paling aku tidak suka, bahkan aku benci, tetapi pasti adanya, yaitu kematian. Kematian adalah satu kepastian, satu keniscayaan bagi setiap makhluk yang bernyawa. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran, bagi yang beragama Islam tentunya sangat memahami satu ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atun wa la yastaqdimun. Setiap makhluk, setiap yang bernyawa itu ada batas kehidupan, ada jatah kehidupan yang diberikan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika batas waktu itu telah tiba, maka tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan sesaat pun. Namun demikian, ada sebuah kisah yang bisa menjadi pemikiran, inspirasi buat kita semua. Satu saat Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan salah seorang sahabat dan muridnya, lalu membicarakan sesuatu. Setelah selesai pembicaraan, pemuda tadi minta pamit kepada Nabi Musa. Lalu kemudian sesaat kemudian malaikat pencabut nyawa datang menemui Nabi Musa. Lalu dia bertanya, siapa pemuda itu? Nabi Musa menjawab, pemuda itulah sahabat dan muridku. Besok dia akan melangsungkan pernikahan. Lalu malaikat pencabut nyawa mengatakan, sayang sekali, saya telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya sebelum datangnya pagi. Nabi Musa bermaksud ingin memberitahukan berita buruk itu kepada sahabatnya atau muridnya. Namun demikian niatnya dia urungkan, biarlah itu menjadi rahasia. Namun demikian yang terjadi adalah ternyata pemuda itu masih hidup hingga pagi. Bahkan menurut riwayat tersebut, pemuda tadi telah hidup hingga menjadi orang tua umur 70 tahun. Lalu kemudian
beberapa saat setelah itu Nabi Musa bertemu kembali kepada malaikat pencabut nyawa. Lalu dia berkata, "Wahai malaikat Israel, kenapa kamu berbohong kepada saya bahwa si pemuda Fulan pada saat itu 70 tahun yang lalu akan dicabut nyawanya, akan engkau cabut nyawanya sebelum datangnya pagi. Tapi ternyata sampai hari ini dia masih hidup, bahkan telah berumur 70 tahun." Lalu kemudian malaikat pencabut nyawa mengatakan, "Wahai Musa, ketahuilah bahwa ketika pemuda itu keluar dari rumah kamu pada saat itu, pada malam itu juga dia menginfakkan sebagian dari hartanya. Dia mensedekahkan hartanya untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, untuk orang-orang fakir miskin, untuk orang-orang yang tertimpa musibah. Oleh sebab itu, karena infak sedekah itulah, lalu kemudian Allah melarang saya untuk mencabut nyawa sang pemuda itu sehingga hari ini." Bapak dan Ibu sekalian, kita pasti mati. Namun dari cerita ini, kita boleh berikhtiar untuk memperpanjang masa tugas kita dengan niat ingin menambah kebaikan-kebaikan kita dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita semua, pimpinan perguruan tinggi dan semua elemen yang ada di wilayah 9 khususnya, bahkan Indonesia. Mari kita teruskan upaya dan kerja keras kita membantu teman-teman, saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Khusus pimpinan perguruan tinggi yang telah membantu saudara-saudara kita di Sulbar, memberikan bantuan makanan, sandang, pangan. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga kerja keras Bapak dan Ibu semua akan menjadi amal soleh dan amal jariah yang insya Allah akan kita nikmati di hari keabadian. Oleh sebab itu, saya masih mengajak kepada kita semua, mari tetap mempersiapkan bantuan untuk saudara-saudara kita pasca bencana ini. Musibah yang menyebabkan fasilitas infrastruktur di Sulbar banyak yang rusak, termasuk rumah-rumah penduduk, tidaklah mungkin akan selesai dalam waktu 1 bulan ini. Pada saatnya nanti, para pengungsi itu harus kembali ke tempatnya masing-masing. Mahasiswa kita, siswa kita harus belajar di sekolah, harus kuliah di kampus. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan bantuan untuk membantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat membangun infrastruktur. Bahkan sedapat mungkin kita bisa berpartisipasi dalam melakukan program trauma healing. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 telah menyusun program dan berupaya bersama-sama dengan beberapa perguruan tinggi yang telah menyatakan siap untuk ikut dalam program ini. Kita ingin membangun infrastruktur sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan taman kanak-kanak. Kita ingin berpartisipasi, mengembalikan beberapa ruang yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Dan insya Allah di setiap ruang-ruang itu nanti kita akan bangun prasasti, di mana di dalam prasasti itu akan menyantumkan nama-nama yang telah berkontribusi. Ini bukan untuk ria, bukan untuk bangga-banggaan, tapi kita sangat berharap itu akan menjadi kenangan manis bagi saudara-saudara kita, dan insya Allah setiap anak-anak kita atau setiap siapa saja yang melihat prasasti itu, insya Allah akan mengirimkan doa-doa kebaikan untuk kita semua, untuk kampus kita, dan untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Mari bersama-sama melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 kita gelorakan recovery pasca bencana di Sulbar, bahkan di tempat-tempat lain di negeri kita yang tercinta ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan.